sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus buka jalan, amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Sama-sama katakan, Yesus buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Tuhan Yesus buka jalan, amin. Di belantara Yesus menuntunku, menuntunmu juga. Sungai digurung kan kita lewati, kan dilalui bersama Tuhan Yesus. Langit bumi kan lenyap, tapi janji firman-Nya tetap. Percayalah, saat ini Dia buka jalan, amin. Tuhan Yesus buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunmu dan memeluk dirimu, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan dengan cara yang ajaib. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup membukakan jalan bagi setiap kehidupan Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau penyelamat, Engkau penyembuh, Engkau penyedia dalam hidup kami. Bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami ucapkan pujian ini, kami percaya akan janji-Mu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunmu dan memeluk dirimu, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan, amin. Tuhan Yesus buka jalan saat tiada jalan. Percaya, amin. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunmu dan memeluk dirimu, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Tuhan Yesus buka jalan. Di belantara Tuhan tetap menuntunmu, amin. Sungai akan engkau seberangi, bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, amin. Langit bumi kan, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Oh, Tuhan Yesus buka jalan saat tiada jalan, dengan cara
yang ajaib, dibukanya jalanmu, Dia menuntunmu, amin, dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, amin. Tuhan Yesus buka jalan dengan cara yang ajaib. Yesus buka jalan, in Jesus name. Jalanmu terbuka. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, glory to God. Thank you Lord Jesus. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, bisa menyapa saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun berada. Pujian tadi mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus sanggup membuka jalan. Apa yang Pastor mau share hari ini bicara soal 3P. Yang pertama adalah Tuhan Yesus penyelamat. Yang kedua, Tuhan Yesus penyembuh. Dan hari kemarin, hari ini, kita sudah mendengar, menyaksikan, melihat Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang-orang sakit. In Jesus name. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, diampuni dosanya, dibebaskan, dipulihkan, dan diberikan kesembuhan. In Jesus name. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan Yesus penyedia. Dari 3P ini, Pastor mau lebih banyak bicara tentang penyedia. Di mana hari-hari ini kita, khususnya negeri kita, dipulihkan, bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat setelah melewati masa pandemi kurang lebih 2-3 tahun. Begitu banyak orang-orang, termasuk orang Kristen, orang Katolik, orang-orang percaya ya, yang mengalami pergumulan ekonomi, tidak punya persediaan bekal untuk hari ini, mungkin untuk hari esok. Hidup dalam khawatir, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketidakpastian. Padahal Tuhan Yesus banyak memberikan firman-Nya bahwa Dia adalah Tuhan penyedia. Yes, amen. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, P yang pertama. Sama-sama kita lihat ya, dan Pastor akan bacakan bagi Bapak Ibu terkasih yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14 ya. Saat ini Pastor akan membacakan Bapak Ibu sekalian dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu pemirsa yang terkasih. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi apa? Juru selamat dunia. P yang pertama, Tuhan Yesus adalah penyelamat. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat P yang kedua, penyembuh. Pastor memberikan satu contoh dari Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang Tuhan Yesus adakan terhadap orang-orang sakit. Ini adalah P yang kedua. Sebetulnya banyak, cuman
Pastor ambil satu ayat saja, bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Amin. Dan hari kemarin, hari ini, kita melihat, kita mendengar, kita boleh menyaksikan begitu banyak orang-orang yang sudah menderita, sakit, sengsara. Tuhan Yesus lawat, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus dengar doa mereka, Tuhan Yesus menyembuhkan. Saudara pun hari ini, berdoalah kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan penyembuh. Yang ketiga, Bapak Ibu, P yang ketiga adalah penyedia. Nah, hari-hari ini dalam masa bangkitnya negeri kita dari pandemi selama beberapa masa yang silam, banyak orang yang sedang memulai. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak membiarkan sampai engkau kekurangan. Dalam Injil pun mencatat banyak hal. Pastor ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini bicara soal Tuhan Yesus adalah penyedia. Saudara dengarkan renungan ini, Bapak Ibu sambut hari yang baru dengan percaya, lakukan apa yang mesti kita lakukan. Maksudnya, ketika engkau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Tapi ada penyertaan Tuhan, maka Dia sanggup menyediakan sesuatu apa yang kau butuhkan. Dan bahkan Dia akan menyertai apa yang kita kerjakan. Percaya, saya mengalami banyak peristiwa ini, banyak kesaksian juga bagaimana Tuhan tolong. Dia adalah penyedia. Abraham juga pernah menyatakan Tuhan adalah penyedia, disebut Jehovah Jireh. Tuhan adalah penyedia. Murid-murid banyak mengalami pertolongan Tuhan. Para nabi banyak mengalami pertolongan Tuhan. Dan hari ini, sebagai orang yang percaya, juga Tuhan adalah penyedia buat hidupmu dan hidupku. Yohanes pasal 6, ayat 5 sampai yang ke-11. Firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, maka berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti? Waktu itu mereka butuh makan. Dan tidak ada satu resto yang bisa menyiapkan makanan sebanyak ribuan orang. Mungkin dikalikan dengan 2 kali 3, puluhan ribu orang. Sementara Tuhan mau menyediakan roti, menyediakan makanan, bukan makanan sembarang, tapi makan yang mengenyangkan. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ada uang sedikit, tapi tidak cukup. Mungkin itu yang saya alami dalam pelayanan, bagaimana kita merintis pelayanan. Ada uang sedikit, tapi tidak cukup untuk turun melayani. Apalagi kalau sampai Tuhan percaya membangun wadah untuk tempat beribadah. Ya, puji syukur ada kabar baik Bapak Ibu sekalian. Dari FKUB sudah memberikan lampu hijau. Jadi ini on proses. Dengan Pastor share ini sebetulnya mau
menunjukkan kepada pemirsa sekalian bahwa berdoa, tetap berdoa. Orang yang percaya, dia akan tetap berdoa. Jangan putus asa, tetaplah berdoa. Ya, jadi sekarang on proses. Karena dari pimpinan FKUB sendiri, Bapak Haji Muiz serta timnya, Bapak Jelani, ya, sudah berkata, mari kita bantu Pastor Andy supaya mereka bisa beribadah. Ini akan terus berjalan, dan saya percaya, saya selalu katakan bahwa ketika kita berdoa, doalah yang baik-baik. Jangan doa yang jelek-jelek, apalagi satu iman mendoakan pelayanan orang lain tutup. Kalau hal-hal itu tidak mereka bertobat, nanti mereka akan menuai hasilnya. Saya percaya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kita diberi umur yang panjang, supaya dalam waktunya Tuhan kita bisa kembali beribadah. Time for Bible, tatap muka, atau ibadah minggu bersama-sama. Ya, pun demikian Pastor tidak boleh capek, tidak boleh letih, nggak boleh jenuh, tetap memberkati gereja-gereja lain. Karena kita dipanggil tidak untuk ego kita dipanggil untuk menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Amin, Ibu Sri. Ku gantungkan asa dan harapanku dalam doa yang bertalu-talu, karena ku tahu persis Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, ada uang tapi uang sedikit. Puji syukur ya, makanya Pastor bisa terus menyelesaikan tempat parkir sepeda motor, puji Tuhan. Dan juga minggu-minggu ini kita sedang penyelesaian untuk sarana layanan air bersih sebetulnya secara umum, ya. Layanan air bersih gratis ya kepada semua orang di sana, karena kita mendoakan biar air itu menjadi berkah, maka Pastor sebut healing water in Jesus name. Kita sedang bangun sarana yang berikutnya di samping Bapak Ibu, supaya ketika ada orang yang memerlukan, mereka misalnya bawa kendaraan roda 4, paling tidak ada beberapa space bisa diserongkan mobilnya, bisa parkir, dan mereka bisa lebih nyaman untuk menggunakan sarana fasilitas ini. Kalau kemarin kan parkir di bahu jalan dan kesannya mereka terburu-buru. Kalau ini nanti kita buat ya senyaman mungkin, kalau bisa nanti ada seperti gazebo kecil, jadi sambil keluarganya mungkin ada yang ambil, ada yang take a picture, lalu mereka duduk sebentar gitu. Jadi ini saya tidak putus asa, saya tetap bergembira. Saya tahu bahwa setiap kita adalah perjalanan hidup itu kita melewati proses. Iya, makasih Pak Ronald. Iya, istilahnya seperti itulah, air isi ulang. Cuman Pastor nggak pakai istilah itu karena di samping kanan kiri, kalau tidak salah, ada yang dagang itu. Nanti kita tidak boleh mengambil apa yang menjadi bisnisnya orang lain. Karena kita itu hadir, kalau bisa sedapat-dapatnya jangan melukai orang lain. Demikian pun kita dalam ibadah, jangan melukai sesama kita. Demikian pun kita dalam memberitakan firman Tuhan, kita jangan sampai melukai sesama kita. Kalau ada yang seperti itu, ya biarkan saja. Tapi kalau pastor pribadi tidak berani dan tidak mau gitu, ya. Jadi membangun ini Bapak Ibu, saya ingat waktu itu kita mulai dari apa yang kecil. Puji Tuhan hari ini bisa jalan. Ingat sedikit waktu kita sudah rubuhkan rumah asal waktu kita membeli lahan pertama kali Bapak Ibu. Itu ada rumah beton permanen 9 kamar, jadi kurang lebih tipe 400. Lalu ya dengan
percaya, optimis, kami doakan. Akhirnya dihancurkan rumah itu untuk menjadi pondasi, karena waktu itu geraha masih 3 level, atas, tengah, bawah, sangat dalam. Maka saya tahu untuk membangun sesuatu itu kadang-kadang perlu kita tanggalkan dulu yang lama. Nah, prinsip itu saya lakukan. Sekalipun waktu itu banyak yang menentang dan meninggalkan Pastor Andy seorang diri, karena mereka berkata ini proyek tidak masuk akal. Kenapa tidak pakai saja yang ada? Karena saya bukan mau bikin rumah, tapi saya mau bikin sebuah yayasan atau sebuah sarana untuk melayani, gitu. Nah, ketika sudah hancur, itu hujan, lalu tanahnya becek, tanah merah, jujur Bapak Ibu, kalau mengenang, saya berpikir waktu itu, apakah mungkin bisa terbangun geraha YHS, Bapak Ibu sekalian? Itu berarti sekitar tahun 2015, bulan-bulan Agustus, ya bulan-bulan begini. Itu geraha YHS, tanah gembor, tanah merah, sampai orang, anak-anak kadang bercandain, waktu hujan, itu kan luas ya, mereka bisa bilang lapangan bola gitu. Tapi saya berpikir dari ujung sudut, saya ke sudut jalan, saya melihat jauh memandang, saya berpikir, bisa terbangun nggak ini? Bisa terbangun nggak ini? Ya, bagaimana caranya? Tapi puji syukur hari ini berarti masuk ke 2015 bulan Agustus 2022, berarti jalan kurang lebih 7 tahun Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, hari ini saya bisa berkata, geraha YHS sudah terbangun, meskipun belum sempurna, tapi paling tidak sarananya bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan Yesus, bisa untuk membantu sesama, dan paling tidak bisa menjadi berkat buat kota awalnya, tapi ternyata dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hari ini bisa jadi berkat buat Indonesia. Amin. Bahkan banyak yang kasih sounding begini, ini kalau sudah buka nanti, katanya karena sudah endemi ini, mungkin dari luar negeri pun mungkin ada kerinduan yang datang. Seperti yang sudah banyak bertanya dari Sabah, dari Malaysia, dari Singapura, ada yang dari Aussie, ada yang dari Amerika yang mau datang. Pastor bilang jangan dulu saat ini, kalau sudah buka mau datang ya silakan saja. Kita boleh beribadah kepada Tuhan Yesus bersama-sama sebagai anak Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dan hari ini dari apa yang Pastor kecil sederhana, mungkin tidak ada apa-apanya, Tuhan menyertai. Demikian pun Bapak Ibu, kembali firman Tuhan, hanya uang sedikit saja bagaimana bisa memberi makan ribuan orang? Kalaupun dibagi kecil-kecil tetap tidak cukup. Sementara Tuhan memberi persediaan itu tidak sembarangan. Tuhan memberi makan sampai kenyang. Bagaimana caranya? Ya, caranya pasti ada, caranya pasti ajaib. Dan saya menjadi saksi, saya bukannya bersaksi, saya menjadi saksi, Tuhan itu adalah penyedia. Amin. Dan saudara-saudara, Injil pun mencatat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita sekarang lihat ayat 7, mereka hanya punya sedikit, uang juga sedikit, bekal juga sedikit. Ayat 8 dari Yohanes pasal 6, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, mungkin potongan kecil. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kecil, sedikit makanan, bekal, mungkin buat sarapan anak ini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Belum anak-anak, belum perempuan, baru laki-laki 5.000 banyaknya. Ayat 11, lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya, ketika Tuhan yang menjadi penyedia kita, ketika kita percaya Tuhan Yesus penyedia, Dia bisa menyediakan banyak. Dari yang sedikit
dalam berkat Tuhan menjadi banyak. Yang kekurangan dalam berkat Tuhan menjadi berkecukupan. Dari yang tidak ada dalam berkat Tuhan bisa menjadi ada. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengucapkan syukur. Saya juga percaya dalam ucapan syukur ada mujizat. Dalam ucapan syukur ada penyediaan Tuhan. Dalam ucapan syukur kita sudah mendeklar diri bahwa Tuhan, saya percaya meskipun apa yang ada padaku ini sedikit, hanya sedikit, tapi hari ini saya bisa bersaksi Tuhan menolong jutaan orang karena Dia adalah kasih. Saya saksinya dari yang tidak ada apa-apa. Hari ini pun juga saya bukan siapa-siapa, tapi ku bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah penyedia. Bahkan ke depan mungkin banyak hal yang akan Tuhan percayakan. Saya tidak tahu umur sampai kapan. Dan banyak hal mungkin, tadi ada yang kasih komentar, big project, big ministry, amin, amin, amin. Saya hanyalah hamba-Mu Tuhan, melaksanakan apa yang harus kulaksanakan. Tidak ada yang boleh kubanggakan. Semua hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Bahkan kalau tidak salah saya ingat, ini kaos juga, ya, ini kaos juga adalah pemberian. Saya hidup dari berkat Tuhan. Kaos ini saja pemberian. Tab yang saya pakai Bapak Ibu, ya, tablet itu pemberian. Jam tangan yang Pastor pakai juga adalah pemberian. Hidupku adalah anugerah Tuhan. Hidupku ini menyadari Tuhan adalah penyedia. Dari sana, sekarang masa saya mau jadi orang pelit-pelit? Tidak boleh kan? Masa saya mau jadi hamba Tuhan pelit-pelit? Tidak boleh kan? Maka saya selalu belajar, berusaha, meskipun tidak sempurna, untuk mau berbagi kasih. Tapi saya sadar bahwa saya tidak mungkin bisa senangkan semua orang, dan saya tidak mungkin sanggup untuk menolong semua orang. Maka saya selalu mengajak kita bagi-bagi tugas, BBT. Ya, paling tidak kalau seputar wilayah kami bisa bantu, kami bantu. Tapi kan saya sadar saya manusia biasa dengan daya terbatas. Saya tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan. Misalnya contoh orang-orang dari luar Balikpapan atau katakanlah se-Indonesia. Kadang ada yang berkata, saya minta uang, atau kalau tidak uang minta beras saja. Tapi saya contoh di Jakarta, Pastor arahkan coba datang ke gereja terdekat. Di sana pasti ada hamba Tuhan yang mau membantu. Karena saya sadar saya tidak mungkin bisa menjangkau semuanya. Pastor Andy, manusia biasa, tidak mungkin bisa menjangkau semua orang. Tapi apa kata firman Tuhan? Sesamaku, orang-orang saya temui setiap hari, kalau ada kesempatan dan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saya mau kok menolong mereka. Karena saya betul-betul hidup dari penyediaan Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur Tuhan sampai hari ini menggenapi firman-Nya, memelihara setiap kita, anak-anak-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Kami berkata, kami selalu mau bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, atas berkat-Mu, atas keselamatan daripada-Mu, atas kesembuhan, dan atas penyediaan. Lewat pelayanan ini saya percaya dan berdoa banyak keluarga yang mendapatkan pemulihan, penyediaan Tuhan dalam hidup mereka, rumah tangga, keuangan, pekerjaan. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Waktu Tuhan Yesus mengucap syukur, apa yang terjadi? Dari yang sedikit bekal
roti dan ikan itu ternyata terjadi kecukupan, bahkan menjadi banyak, Bapak Ibu sekalian. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, pribadi-pribadi yang bersyukur. Tuhan Yesus adalah penyelamat, Tuhan Yesus adalah penyembuh, Tuhan Yesus juga penyedia untuk hidupmu. Datang berdoa kepadanya, bersyukur. Tuhan itu ajaib, pertolongannya ajaib dalam hidupku, dalam hidupmu juga. Siapa yang percaya, kata bersama-sama, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, say amen, 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 amen. Semangat, yes. Selamat masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian. Sukacita surgawi menyertai setiap kita. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus penyedia, tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Sedetik pun Dia buktikan Dia adalah Tuhan yang setia. Senang banget bisa melayani Bapak Ibu sekalian hari ini. Puji Tuhan. Yes. Shalom semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bless you all. Dadah.